Halo. Oke, jadi sambil bersih-bersih, first step of cleansing. Oke, maybe this is not my first video on YouTube actually, obviously, tapi mungkin for the first time bakal ngomongin tentang the art of starting. Jadi ini mungkin ada bahasannya yang lebih jelas, lebih berdasar. Cuma ini aku coba kembangkan yang menurut aku aja tentang the art of starting. Karena kita tuh kan kebanyakan tuh di kehidupan sehari-hari kita lebih banyak menunda-nunda atau biasanya dikenal dengan istilah procrastination atau procrastination, ya itu artinya menunda-nunda sesuatu yang harusnya kita lakukan. Itu biasanya kalau yang aku tahu itu bisa karena kita terlalu perfeksionis, jadi kita takut untuk memulai sesuatu, takut nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi, atau mungkin memang simply ya malas aja gitu, jadi tar dulu deh gitu kan. Dan ada orang-orang yang memang cuma bisa mengerjakan sesuatu sampai selesai itu kalau misalnya udah deadline, jadi dia ngadainnya buru-buru gitu kan. The goal is not about how to do it better, but how to get it done quickly gitu, which is okay untuk menerapkan standar seperti itu. Cuma kalau misalnya di setiap hal kita harus selalu mepet deadline kan nggak bagus juga gitu kan. Di kehidupan kita harusnya bisa mengatur prioritas, seperti apa yang harus didahulukan, seperti apa yang bisa kita kesampingkan atau dikerjakan di kemudian waktu gitu. Nah, tentang the art of starting ini mungkin ini berasal dari diriku sendiri, dimana mungkin aku sudah berpikir untuk melakukan semua content creating atau content creation ini udah dari lama. Maybe for couple years ago udah mikirin tentang pengen bikin konten gitu kan. Dan mungkin 2023 masih mikir apa ya yang bagus gitu kan. Mungkin aku coba bikin beberapa video juga langsung aku post gitu kan, karena aku sebenarnya nggak mau nih jadi orang yang selalu menunda-nunda. Karena aku dulu seperti itu ya, kayak ketika aku kuliah aku kayak gitu banget. Kayak aku cuma bisa mengerjakan sesuatu ketika itu sudah deadline, ketika besok harus dikumpulin, dan aku buru-buru ngerjain sekarang gitu, malam-malam sampai begadang, sampai ya which is not healthy at all, right? Nah, jadi sekarang aku belajar untuk melakukan apa yang memang seharusnya dari dulu udah aku lakukan gitu. Kayak apakah ada kekhawatiran? Tentu aja banyak. Kayak gimana ya kalau misalnya nanti nggak ada yang nonton, atau nggak ada yang subscribe, nggak naik subscribersnya, atau banyak banget hal-hal yang ya kayak duh, HP aku masih kayak gini, HP-nya masih burik gitu, apa nanti aja ya kalau misalnya aku udah beli HP baru gitu kan. Cuma ya mau sampai kapan gitu kan. Ya yang terpenting adalah ya mulai aja dulu gitu, and that's kind of true. Bener banget, kalau misalnya ya udah mulai aja dulu, apapun yang terjadi ya udah coba aja dulu gitu kan. Makanya akhir-akhir ini mencoba untuk selalu coba dulu, apapun hasilnya coba dulu gitu kan. Jadi semua hal-hal yang ada di pikiran aku dan itu ternyata bisa dilakukan saat itu, mencoba untuk tidak menunda-nunda. Mungkin masih ada penundaan-penundaan seperti itu, cuma ketika ingat lagi aku langsung mencoba untuk mengerjakannya. Jadi untuk aku pribadi, goalnya sendiri adalah dari konsisten membuat konten ini adalah mengeluarkan isi kepala aku tentu aja, dan sharing ke maybe I share this to no one, I don't know,
Gak tahu juga bakal ada yang nonton atau enggak, but the goal is to do what I have to do dari dulu harusnya gitu kan. Dan I try to just do it gitu kan. And I think it's okay to fail. Yeah, it's okay to fail. It's okay to know that maybe you gonna fall down, and you gonna get up again, uh, like you always do. Yeah, I don't think there's a problem in it. Itu jadi buat kalian yang mau mulai sesuatu, jangan takut, jangan membuat banyak excuses, membuat banyak alasan. Tapi aku memulai melakukan ini, aku pengen dari dulu ini, tapi itu gitu, banyak tapi gitu. You just try to do it. Apapun keadaannya, coba lakukan sejauh yang bisa kamu lakukan gitu. Nggak usah ragu dengan hasilnya atau apapun, itu urusan belakangan ya. Yang penting adalah kamu berproses, kamu melakukan apa yang kamu bisa dan kamu mau untuk lakukan. Just do it gitu. Karena kalau misalnya nggak sekarang, mau kapan lagi, ya kan? Daripada terus cuma ada di otak, kenapa nggak coba untuk dikeluarin? What's the worst that can happen, right? Apa buruknya? Paling buruknya nggak ada yang nonton, and that's still okay, karena kamu masih bisa mengekspresikan perasaanmu, mengekspresikan apa yang ada di pikiranmu. Mungkin kamu bisa lebih berkembang dengan mengungkapkan apa yang ada di pikiran kamu gitu kan. It's okay. Ngomongin masalah random aja nih, ingat tentang resolusi gitu kan, dimana ini kan awal 2024, pasti diantara kalian banyak yang kayak resolusi aku ini di 2004 ini gitu kan. Tapi untuk kalian yang belum punya resolusi ataupun nggak punya, it's okay, karena menurut aku nggak semua orang cocok dengan menerapkan resolusi itu gitu kan. Contohnya aku sendiri, aku merasa kayaknya sometimes ketika kita punya resolusi, mungkin bentuknya list atau mungkin hanya 1-2 hal, itu secara tidak langsung membuat aku merasa terpressure gitu kan. I feel pressure by the resolutions of the year gitu. Jadi untuk 2024 ini, there's no resolution at all. Sebenarnya ada, cuma bukan resolusi yang benar-benar kayak aku harus gitu kan, harus melakukan ini. No. Cuma that's it. Mungkin bukan mulai di 2024 juga nih aku udah mulai berpikir untuk oke, aku harus melakukan apa yang dari dulu harusnya aku lakukan ini sebenarnya dari akhir 2023 gitu. Tapi mau disebut resolusi ya silahkan gitu kan. Yang jelas untuk aku pribadi tidak ada resolusi seperti itu. Improving is every day, getting better, being a better version of yourself is a lifetime process. It's an everyday thing. So nggak bisa per tahun harus ini, per tahun harus, tapi mungkin ada juga yang cocok seperti itu, which is okay. Itu just do your thing, lakukan apa yang membuat kamu nyaman, yang kamu suka. Nggak usah terlalu mikirin aku nggak sama orang lain. No, you don't have to be same with everyone. Just do yourself, you do you. That's it. Jadi semangat buat semuanya.